Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrilillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini menganugerahkan rahmat, hidayah, dan taufiknya sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk dalam majelis halaqah ilmu dan hikmah untuk kita sama-sama belajar, mengkaji ilmunya Allah khususnya terkait dalam bidang agama menjadi bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini di tempat ini menjadi ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat artinya ilmu yang mudah kita pahami, mudah kita mengerti, maksudnya tidak membuat kita pusing. Jadi kalau ada ilmu semakin dipelajari semakin kita pusing, itu biasanya tanda-tanda tidak bermanfaat. Karena tujuan kita belajar, tujuan kita ilmu adalah dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak memahami menjadi memahami sesuatu. Jadi kalau ada sesuatu yang kita pelajari, tapi setelah kita belajar malah tambah pusing, tambah bingung, berarti itu tanda-tanda ilmu tersebut tidak bermanfaat. Yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa kita amalkan. Atau dalam bahasa istilahnya adalah ilmu amaliyah. Ilmu yang bisa diaplikasikan, bisa kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekadar teori, tetapi bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa memberikan perubahan bagi diri kita, bisa mengubah kita, atau bahasa kerennya sekarang kita bisa melakukan transformasi. Transformasi berubah artinya dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Artinya terus bertransformasi, berubah terus. Ya, jadi itu 3 tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, mudah dipahami, membuat kita mengerti. Ya. Makanya doanya itu Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah pemahaman. Nah, karena bisa saja orang ilmunya tambah, yang kedua tapi tidak memiliki pemahaman atas ilmu tersebut. Maka kita berdoa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Di sini kita juga meminta, ya Allah, berikan atau rezekikan saya pemahaman. Ini menunjukkan bahwa ya pemahaman itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu harus disertai dengan pemahaman. Yang kedua, ilmu itu bisa kita amalkan. Maka kata pepatah, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kemudian yang ketiga adalah ilmu itu harus bisa membawa perubahan di dalam diri kita sehingga kita bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sehingga semakin kita banyak belajar,
semakin baik diri kita dan semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seseorang makin banyak ilmunya, makin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala, makin merasa dirinya hebat, makin sombong dia, itu juga tanda-tanda ilmu tersebut tidak bermanfaat. Karena dia merasa dirinya ya hebat. Ya, dengan ada orang kalau bertambah ilmunya malah menyalahkan suka menyalahkan orang lain, merasa dirinya paling benar, yang lain salah. Itu juga sebenarnya tanda-tanda ilmunya tidak bermanfaat karena tidak menjadikan dirinya lebih baik. Ada orang tambah ilmunya tambah jauh dari Allah, berarti itu juga ilmunya bukan termasuk kategori bermanfaat. Oleh karena itu kita berdoa mudah-mudahan kehadiran kita datang di tempat ini untuk sama-sama belajar. Kemudian ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, bisa dipahami, bisa diamalkan, dan bisa membuat kita lebih baik lagi. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang menjadi murabbi, menjadi guru kita. Ya. Karena sebenarnya semua ilmu yang kita pelajari juga, khususnya ilmu-ilmu agama, tentunya bersumber dari beliau. Ya. Tidak ada yang tidak dari beliau. Karena agama yang kita jalani juga adalah agama yang beliau bawa. Oleh karena itu ilmu-ilmu juga adalah berasal dari beliau. Semoga kita semua bisa menjadi pengikut atau murid-murid terbaiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan pertama dari yang saya istilahkan kajian Islam terstruktur. Ya, kajian Islam terstruktur. Nah, apa maknanya terstruktur itu? Ya namanya terstruktur itu jadi begini. Kita belajar yang baik itu umpama belajar matematika. Nah, contoh sederhana dulu belajar matematika. Nah, belajar matematika itu kalau orang langsung disuruh, orang tidak pernah belajar matematika, langsung disuruh kali-kali, langsung dikasih persen-persen, hitung persen, atau langsung dikasih rumus-rumus matematika, sin, cos, tan, pasti stres, pasti bingung. Tapi apa yang pertama dilakukan orang pertama belajar, pasti belajar pertama mengenal angka dulu. Ingat kita belajar anak-anak, belajar dari dasar, pasti apa? Pasti mengenal angka dulu. Ini namanya 1, ini 2, dan seterusnya. Setelah mengenal angka apa selanjutnya? Yaitu kita memperkenalkan perhitungan sederhana, yaitu tambah dan kurang. Nah, dia harus bisa tambah dan kurang. Kemudian setelah itu mungkin kali-kali dan bagi-bagi dan seterusnya. Jadi ada terstruktur, artinya tersusun dengan baik. Ya, dimulai dari hal-hal yang mendasar, tidak lompat-lompat, tidak sembarangan begitu. Nah, begitu juga sebenarnya kalau kita belajar agama. Karena agama yang kita mau pelajari, agama itu harus betul-betul kita belajar itu secara terstruktur. Maksudnya kalau mau kita belajar agama yang benar, yang baik itu harus betul-betul mulai dari dasarnya. Ya, dari dasar sekali. Jangan kita langsung mau belajar tingkat tinggi, sementara yang dasar-dasar tidak kita pelajari. Ya. Biasanya kalau ada orang belajar tingkat tinggi, ya biasa saya temukan, umpama waktu saya masih kuliah, banyak ya, maunya pelajaran tingkat tinggi. Belajar tentang filsafat, belajar hal-hal yang tetapi hal-hal yang mendasar saja, ya, istinja saja tidak tahu.
istinja, tapi saya nggak bisa mensucikan diri dari hadas dan najis. Bahkan membedakan antara hadas dan najis saja tidak tahu yang mana hadas, yang mana najis. Tidak bisa bedakan. Apalagi cara membersihkannya. Nah, ya. Ya. Mungkin dia membersihkan, dia istinja. Ya, saya kira kita pasti tidak ada orang yang tidak istinja. Ya. Bahkan orang kafir pun, orang yang bukan Islam pun beristinja. Ya. Pakai tisu. Ya. Tapi persoalannya adalah apakah istinja kita itu sudah sesuai dengan syariat? Ya. Karena dalam agama itu beda antara bersih dengan suci. Banyak orang mandi bersih. Bersih caranya, tetapi apakah itu suci? Nah, itu nih. Banyak orang yang tidak tahu persoalan-persoalan mendasar. Ya. Tiba-tiba maunya belajar tingkat tinggi. Belajar, mau mengetahui siapa yang disembah, siapa yang menyembah. Sementara persoalan mendasar. Nah, jadi kita ini, maka kajian Islam terstruktur ini, saya namanya terstruktur seperti kita naik tangga. Jadi kita harus untuk memahami agama ini seperti naik tangga. Tangga 1 dulu, baru tangga 2, baru tangga 3, tangga 4, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak kita dasar langsung mau naik ke tangga 10. Kalau ada orang langsung dari tangga 1 mau lompat ke tangga 10, apa yang terjadi? Biasanya jatuh. Gitu. Ya begitulah. Jadi kita perbaiki dulu. Ya sama juga orang membangun rumah. Ya, orang membangun rumah, kalau mau rumahnya bagus, pasti apa yang pertama diperbaiki? Pondasinya dulu. Perbaiki pondasinya dulu. Jangan belayar. Ya. Tidak mungkin orang langsung membangun langsung membangun atap, langsung. Ya, pasti pertama itu pondasinya dikasih kuat memang pondasinya. Ya. Nanti setelah pondasinya bagus, sudah kuat, baru mulai mendirikan tiang-tiangnya. Baru dindingnya, baru atapnya, dan seterusnya, dan begitu. Jadi begitu aja sebenarnya kita belajar agama, hal-hal yang mendasar, hal-hal yang pokok dulu yang kita harus tahu dulu. Tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga. Itulah saya katakan kajian Islam terstruktur. Jadi kita harus belajar seperti itu. Nah, jadi kalau saya sendiri, ini hasil saya, bahwa ada 3 tingkatan cara kita belajar, ya. Belajar agama. Yang pertama, ada yang disebut dengan tablik. Ini belajar. Ada disebut tablik. Yang kedua, ada yang disebut dengan ta'alim. Dan yang ketiga, ada disebut dengan tarbiyah. Ada tablik, ada ta'alim, ada tarbiyah. Nah, pengajian-pengajian yang banyak diadakan di masjid, atau kita katakan pengajian-pengajian umum, yang mungkin ustadznya ganti-ganti, yang mungkin materinya tidak berlanjut, materi ini lain. Nah, itu sebenarnya lebih tepat dikatakan tablik. Inti tablik sebenarnya adalah saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan. Saya mau berbahasa Bugis cuma karena ini rekaman dan akan dinonton oleh yang lain, jadi maaf terpaksa kajian kita ini menggunakan bahasa Indonesia, ya. Karena saya sudah bilang teman Makassar akan ada kajian, nanti kalau sudah selesai saya akan kirim linknya. Nah, jadi kalau saya pakai bahasa Indonesia, bahasa Bugis, nanti tidak paham, ya. Nah, teman-teman nanti yang akan belajar ini ada yang dari Makassar, ada yang orang Gorontalo, ada yang orang Toraja. Nah, yang mungkin tidak mengerti bahasa Bugis. Jadi terpaksa untuk kajian kita ini kita menggunakan bahasa Indonesia. Karena mau direkam. Seandainya tidak direkam, ya kita campur-campur saja bahasa Bugis, bahasa Indonesia. Bisa kembali. Jadi ada 3 level pembelajaran dalam agama. Yang pertama tadi tablik. Ya, tablik itu intinya adalah nasihat menasihati, saling mengingatkan. Kalau dalam bahasa Bugis, mapa sering ngerang, ya.
apa Singerang apa sih? Oh ya, pokoknya intinya saling mengingatkan satu dan lain. Makanya wajar ketika umpama kita mengadakan pengajian-pengajian umum, ya karena memang intinya cuma saling mengingatkan, nasihat-nasihati, makanya biasanya pembahasannya pembahasan umum saja. Dan kita tidak boleh mengatakan ini terus yang diulang, ini yang diulang. Ya memang tujuannya hanya untuk kita mengingatkan, karena kita manusia ini adalah makhluk yang sering lupa, maka harus selalu diingatkan. Ya diulang-ulang. Makanya jangan protes, Ustaz ini jangan cara makan, ada Ustaz ini lagi yang dia, ya, materinya sama. Jadi memang begitulah, karena memang levelnya adalah level tablik. Ya. Isinya adalah nasihat-nasihati, saling mengingatkan saja. Ya. Ya. Saling memberi peringatan. Apakah dalam bentuk basyiron, berita gembira, ataukah ada namanya targhib atau tarhib. Ya. Makanya itu ada istilah jamaah tablik, itu betul, itu jamaah tablik. Jamaah yang pergi bertablik kan berdakwah. Jadi level ini tablik ini bisa dikatakan dakwah, hanya menyeru kepada kebaikan. Jadi orang diingatkan, tablik. Dakwah. Makanya orang ini sebenarnya disebut sebagai da'i. Orang yang berdakwah. Intinya begitu. Materinya enggak apa-apa ini di masjid ini yang diulang. Materinya umum. Nah itu. Nah, kebanyakan masalah kita itu banyak berhenti di wilayah ini, tablik. Banyak orang lagi mengikuti majelis tablik. Saya lebih suka menyebutnya majelis tablik, bukan majelis ta'lim. Ya, karena di dalam isinya bukan ta'lim, tapi hanya tablik, hanya sekedar mengingatkan saja. Nah, maka yang kedua ada namanya ta'lim. Ya, ta'lim ya ilmu mengajarkan. Ya inilah seharusnya kalau majelis ta'lim. Yang saya pahami kalau orang belajar itu ada kurikulum. Ya. Nah, kalau mau lihat majelis ta'lim yang benar, ya itu yang diajarkan oleh, kalau di sini guru kita itu Kiai Malik Tiba. Itu baru majelis ta'lim. Diambil satu buku, dibuka, dikaji, dijelaskan, dibuka, dikaji, dijelaskan materi ini selesai ini. Pertemuan berikutnya dilanjutkan lagi terus menerus. Nah, itulah baru namanya majelis ta'lim. Jadi ada satu buku, apakah ada satu pembahasan, dan pembahasan itu berlanjut terus bersambung. Ya, seperti juga dulu Ustaz Hamka di masjid apa dulu itu? Masjid Calacu, Al-Amin Calacu. Itu majelis taklim betul. Karena materinya berurutan, bersambung sampai selesai. Walaupun itu tidak selesai karena pengurus yang punya masjid protes. Ya. Iya, jadi itu yang benar majelis taklim dulu yang diadakan oleh Kiai Malik Tiba atau yang diadakan dulu oleh Ustaz Hamka, karena ada pembahasan yang berurutan. Ya. Jadi seperti kalau kita baca buku dari bab 1 dulu, atau halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga. Selesai, berlanjut, cuma sampai halaman ketiga, nanti pertemuan berikutnya dilanjut lagi, halaman 4, halaman 5, dan seterusnya sampai tamat. Ya, jadi seperti menghatamkan atau menyelesaikan pembahasan, mengkaji. Jadi makanya taklim ini lebih bahasanya adalah kajian. Cocok juga sih. Jadi kalau takblik itu adalah pengajian, nah, cocoklah dapat dikatakan pengajian. Nah, kalau majelis taklim ini kita katakan saja kajian. Karena di sini kaji. Kalau pengajian itu umum, kalau kajian ini menggali lebih dalam lagi atau secara khusus, ya, dikaji lebih mendalam. Ada yang paling tinggi adalah ada namanya tarbiyah. Tarbiyah kalau dalam bahasa Arab artinya pendidikan. Cuma sekarang kan istilah tarbiyah ini sekarang karena digunakan oleh satu kelompok tertentu menjadi apa? Jadi kayak namanya? Kayak pengkaderannya kelompok tertentu.
ayo ikut tarbiyah, ayo ikut tarbiyah. Maksudnya adalah ikut pengajiannya mereka. Jadi maksudnya biasa kita diajak tarbiyah, ikut pengajiannya mereka, ayo kita. Padahal makna tarbiyah itu adalah pendidikan, pengajaran. Aduh, benar. Tapi kalau dalam apa namanya, dalam perspektif yang lebih, sudut pandang yang lebih dalam lagi, tarbiyah itu, kalau ta'lim itu tadi hanya memberikan ilmunya, ya, tarbiyah itu kan pendidikan, mendidik kita untuk benar-benar jadi. Maksud saya itu kalau tarbiyah itu seperti sekolah. Tarbiyah sebenarnya adalah pendidikan sekolah. Seperti sekolah, kalau umpama kita ikut tarbiyah, kita pendidikan secara khusus. Kalau umpama contohnya umpama tentara, ya. Jadi tarbiyah itu ada pelatihannya lebih khusus, lebih dalam lagi. Memang. Jadi kalau ta'lim itu cuma pemahaman saja, ya. Pemahaman saja diberikan, tapi tarbiyah itu lebih lagi. Tidak sekedar kita dikasih ilmunya, tapi kita digembleng untuk menjadi. Ya. Nah, jadi apa itu kalau dalam istilah kita lebih tarbiyah ini inilah yang dilakukan pendidikan dalam tarekat, adalah tarbiyah. Karena tarekat itu, kalau orang bertarekat itu dia ditarbiyah. Dalam artian syekh atau guru itu mendidik, bukan sekadar Anda tahu, bukan sekadar Anda paham, tapi juga dilatih. Diberikan pelatihan-pelatihan khusus. Ya. Dibimbing secara khusus. Sehingga nanti benar-benar bisa jadi. Kalau sekadar kajian, maksudnya kan sekadar paham. Mau kerjakan, mau tidak. Ya, tidak. Tapi kalau tarbiyah, betul-betul sampai dilatih, sampai apa namanya, jadi. Kalau saya ambil contoh begini, kita ambil saya contoh satu, sholat ya. Kalau pengajian atau tablik tentang sholat, paling apa diajarkan? Laksanakan sholat. Sholat itu adalah kewajiban. Siapa yang tidak sholat adalah berdosa. Siapa yang mengerjakannya dapat pahala. Siapa yang sholat berjamaah, pahalanya 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Ya hanya begitu saja. Dia adalah tadi nasihat. Ayo laksanakan sholat. Kalau kau tidak sholat, kau berdosa. Nah, itu pengajian. Ada di situ ada namanya targib. Bujukan, iming-iming kalau kamu sholat berjamaah dapat. Ya. Itu namanya pengajian tentang sholat. Itu yang saya katakan tadi, level pertama ya. Level pertama. Level yang kedua, ta'lim tentang sholat bukan cuma dikasih tahu keutamaan dan pentingnya sholat, tetapi diajar tentang tata cara sholat. Tata sholat yang benar begini, gerakannya begini, bacaannya begini, ini. Itu namanya kajian. Ya, paham ya? Jadi kalau pengajian tentang sholat hanya menjelaskan keutamaan sholat. Tetapi kajian tentang sholat kita diajarkan tentang bagaimana takbir yang benar bagaimana. Oh, kalau menurut mazhab Syafi'i, tapi itu kan mendalam, kajian dalam. Kalau umpama takbir yang benar begini, bersedekap yang benar begini, baca iftitahnya begini, cara ruku begini, ya, itu namanya kajian. Ya. Kalau tarbiyah tentang sholat, kalau dalam tasawuf tarekat, lebih dari itu. Anda disuruh sholat, kemudian, ini dalam beberapa tarekat ini, dipantau. Ya, masih melenceng pikiranmu. Ya, fokus. Ya. Coba sholat, takbir. Allah. Kosong. Belum.
yang dia salat Allahu Akbar sebenarnya. Ya bagus itu pikiranmu. Lencela kembalikan. Ada guru mengajar sholat begitu? Ada. Jadi kalau kajian kita cuma diajar gerakannya bacanya ya. Gerakan bacaan. Tapi kalau tarbiyah sholat sampai kita ada kasih inilah kata-kata dilatih. Dididik, dibimbing. Ini level tertinggi dan sulit mencari guru yang bisa seperti ini. Bahkan saya ingat dulu ada teman saya cerita waktu dia belajar sholat sama seorang guru untuk melatih dia fokus. Jadi sholat ke 2 rakaat. Terus sholat tiba-tiba gurunya kasih nyala karena itu zaman dulu masih zaman kaset, zaman radio. Dia putar radionya keras-keras lagu dangdut untuk menguji ini khusyukannya. Ya. Cuma guru yang mengajari sudah meninggal. Namanya pernah disebut Pak yang di Jenek Porto, Pak Haji Ismail siapa lagi? Ismail Bajeng. Cara mengajar muridnya sholat begitu. Jadi orang datang di rumahnya sholat, nggak sholat kok. Pas diputar. Kalau saya ketemu dengan beliau itu belajar tafakur. Jadi tafakur. Ya, pokoknya situ Ya. Kalau bahasa Bugis, ya kono tuh. Ya. Please, ya. Bisa dia lihat kita. Ya, itu namanya orang kasyaf. Ya, fokus ya. Kono tuh. Ya. Sini ya. Takabir ya. Jadi sama ini tafajar. Kan berdiri loh. Ya. Coba takbir. Ya. Oh. Pikir kembali ya. Tidak ada lolos. Tidak ada lolosnya. Kalau kita punya guru bisa dapat guru yang mengajar seperti itu, alhamdulillah, syukur sekali. Ada ya. Lain itu. Ada. Lain itu yang tidak ada sini, mengapa? Tapi maksudnya lebih kurang sama. Iya, lebih kurang maksudnya kan sama. Kita dipantau, dididik. Itulah namanya tarbiyah. Ya. Dibimbing kita betul-betul sampai jadi. Ya. Sampai pada prakteknya. Kalau taklim kita cuma diajar, silahkan praktek sendiri. Ya. Cara sholat, sudah ajarkan begini bacanya, begini. Sudah praktek sendiri di rumah. Lakukan sendiri benar salah ya. Nanti kalau boleh bersama pada paham ya datang bertanya. Tapi kalau kita tarbiyah betul-betul diawasi, dibimbing, ya. Itulah. Jadi ada tablik, ada ta'lim, ada tarbiyah. Nah, untuk yang kita pelajari ini levelnya hanya taklim ya, karena saya bukan guru yang kasyaf, saya tidak bisa pantau, saya tidak ada kemampuan untuk memantau pikiran kalian, apalagi membaca isi hati kalian. Jadi saya tidak ada. Jadi paling pun kalau ada di bimbingan hanya bimbingan bersifat lahiriah, maksudnya bacaan disuruh baca Fatihah. Paling saya mungkin baca begini bacaan Fatihah. Paling saya hanya bisa pastikan adalah tajwidnya. Adapun maka apa degalisannya tidak ada isinya. Saya tidak ngerti itu. Saya tidak mengerti yang begitu. Yang saya tahu adalah kalau Anda baca paling tajwidnya jadi seperisa. Oh iya tajwidnya betul. Oh ini belum bisa. Perbaiki ini di situ sa bukan sya. Ya, nah itu ya. Ya sekali lagi level yang kita level pembelajaran kita yang kita halaqah ilmu zikir kajian Islam terstrukturnya adalah level yang kedua, ta'lim ya, ta'lim bukan tarbiyah. Karena saya tidak punya kemampuan untuk sekali lagi memeriksa. Tapi ini saya memberikan kalian bahwa seharusnya kalau bisa, kalau nanti suatu saat Allah izinkan ketemu dengan guru yang bisa mentarbiyah itu lebih baik. Mudah-mudahan bisa ketemu.
orang yang bisa memantau betul cara kita khusyuk. Ya, banyak orang yang bisa cuma mengatakan sholatlah dengan khusyuk, tapi tidak ada, jarang, bahkan mungkin sangat sedikit guru yang bisa mengajarkan kita, membimbing kita. Paling mengatakan pikiranmu jangan kemana-mana, fokus. Tapi tidak ada, belum ada seorang guru yang mungkin bisa kita supaya bisa betul-betul fokus, tidak kemana-mana, pikiran kita tidak mengembara. Nah, jadi tapi kita berdoa mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan guru yang bisa membimbing kita, bukan sekedar mengajar, bukan hanya sekedar memberitahu sholatlah dengan khusyuk, tapi juga bisa kita membimbing. Nah, ya, amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita ketemu dengan guru seperti itu. Ya, nah kembali. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa pelajaran kita adalah ta'lim. Ta'lim tadi saya katakan seperti kita membaca buku ya. Lembaran pertama, lembaran kedua, lembaran ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Nah, seperti ini. Ini kalau ini bukunya Syapar ini kan sudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Sudah 15 lembar kajiannya. Nah, jadi begini nanti sistem kajian kita. 1 halaman 1, halaman 2, halaman 3. Selesai halaman 3, pertemuan berikutnya harus bersambung dengan materinya, tidak boleh lain lagi. Karena ini harus sambung-sambung terus. Mas saya bilang kalau seperti kita membaca buku, buku itu ada bab 1, bab 2, bab 3, harus terus. Seperti yang saya katakan tadi, seperti kita naik tangga. Tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga. Tidak boleh langsung lompat-lompat. Tidak boleh tangga 5 turun. Ya, seperti juga nonton film, betul. Apalagi kalau ya seperti nonton film Korea, drakor. Harus bersambung, berseri. Kalau tidak begitu ya. Kenapa harus berseri ya? Supaya jelas kapan dan nanti seri 1 langsung seri 5. Pasti bingung itu kenapa tiba-tiba begini. Wajar karena ada terlewatkan. Begitu juga kita taklim. Taklim itu harus bersambung ya, bersambung. Nah, jadi untuk taklim kita bagian pertama, ya kalau dalam buku ada namanya bab. Nah, ini bukan bab lagi, namanya mukaddimah. Mukaddimah itu pendahuluan. Pembukaan bisa juga ya, pembukaan. Nah, mukaddimah. Nah, jadi ini namanya kalau dalam buku adalah bab mukaddimah, yaitu tentang apa tadi babnya, tentang keutamaan ilmu dan menuntut ilmu. Nah, berbicara tentang menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang masyhur, yang sering kita dengar, talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu faridatun, wajib, ala kulli muslim, bagi seluruh muslimin, ya, baik ada seluruh bagi muslim laki-laki, wa muslimatin, dan bagi muslim perempuan. Jadi tidak ada kata wajib di sini, artinya adalah fardu atau wajib di sini artinya kalau kita kembali ke hukum fikih, siapa yang melakukannya mendapatkan pahala, siapa yang meninggalkannya mendapat dosa. Ya. Jadi wajib hukumnya kita menuntut ilmu. Jadi di akhirat nanti tidak boleh orang berkata, sebenarnya orang tidak boleh berkata, saya tidak tahu, saya tidak pernah belajari. Jadi ada orang di akhirat nanti oleh Allah itu dia dihukum bukan karena ketidaktahuannya.
Tapi karena dia tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau tahu. Ya. Kalau dia sudah belajar dan kemudian dia ternyata tidak sempat mempelajari itu, ya tidak apa-apa. Karena dia tidak disalahkan atas ketidak. Jadi seorang itu memang tidak dihukum atas ketidaktahuannya. Tetapi ada saya Tuhan, ya Allah saya kan tidak tahu. Ya, memang kamu dihukum bukan karena ketidaktahuanmu, karena kamu tidak mau tahu, tidak pernah mencari tahu, tidak pernah belajar. Nah, saya kan tidak tahu Tuhan kalau ini berdosa. Iya memang, tapi masalahnya kenapa kamu tidak pernah belajar? Tidak pernah mencari tahu apakah pekerjaan ini adalah suatu dosa atau tidak. Ya, jadi oleh karena itulah wajib hukumnya untuk belajar. Tidak ada alasan untuk dia. Maka saya katakan, kulli muslimin. Bagi setiap muslim laki-laki wa muslimatin. Dan muslim perempuan. Siapa yang tidak mau belajar, siapa yang tidak mau menuntut ilmu, maka dia berdosa. Dan zaman sekarang kan sebenarnya tidak ada alasan untuk ilmu. Ada HP, ada Google, ya walaupun harus hati-hati. Tapi maksudnya kan sekarang kita sudah bisa tahu Ustadz siapa. Buka YouTube, kita lebih sering menonton hal-hal yang tidak penting, ya, anfaedah daripada mencari ilmu. Padahal kan YouTube itu bukan salah YouTube. Ya, cuma yang salah adalah ketika kita salah menggunakannya atau salah menonton atau salah memilih channel. Iya. Ya. Jadi ada pilihan. Iya. Ada papa sengagama, ada buka Wanwata, ada Andre Guruta, ya, dan lain-lain sebagainya, banyak sebenarnya. Ya. Ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Idrus Ramli, ada Ustadz Adi Hidayat, bisa, masih boleh lah. Nah, makanya harus hati-hati, pilih-pilih juga. Kita tak boleh menyebut merek di sini ya. Yang tidak boleh. Kita tidak boleh menyebut merek, yang tidak boleh. Oke ya. Nah, jadi tadi hukumnya wajib ya. Nah, tetapi kita kembali dulu bahwa kalau dalam kaidah fikih ada jenis wajib itu ada dua. Jadi kalau kita berbicara yang namanya wajib itu ada dua jenis wajib. Ya. Ada dua jenis wajib. Ya. Yang pertama ada yang dikatakan fardu ain atau orang juga menyebutnya wajib ain. Artinya, wajib ain artinya wajib bagi setiap individu tanpa kecuali. Wajib bagi setiap individu tanpa kecuali. Artinya kembali tadi, siapa yang melakukannya berpahala, siapa yang tidak melakukannya dia berdosa. Ya, itu namanya wajib ain atau fardu ain. Nah, nanti kita jelaskan. Yang kedua ada namanya fardu kifayah. Fardu kifayah atau wajib kifayah. Artinya adalah wajib bagi setiap kelompok muslim. Nih ya, tadi bagi setiap individu muslim, ini wajib bagi setiap kelompok muslim. Apa itu kelompok? Sebentar kita jelaskan. Wajib bagi setiap kelompok muslim jika ada dalam kelompok tersebut yang sudah melakukannya. Jika ada dalam kelompok tersebut yang sudah melakukannya, maka semuanya sudah terbebas
dari kewajiban. Ya, contoh ya. Penyelenggaraan jenazah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan dulu, baru memakamkannya. Ya, ya. Jadi kalau sudah, kemudian, ya, sudah apa tadi sudah apa tadi sudah terbebas dari kewajibannya. Akan tetapi apabila tidak ada satupun dalam kelompok tersebut yang melakukannya, tidak ada satupun dalam kelompok tersebut yang melakukannya, maka semua orang di dalam kelompok tersebut berdosa. Maka semua orang di dalam kelompok tersebut berdosa. Ya. Jadi kita kembali. Jadi fardu ain wajib bagi setiap individu. Contoh dulu sederhana sebelum kita masuk kepada wilayah ilmu, karena ini bab menuntut ilmu. Contohnya umpama sholat. Ya, sholat. Sholat itu wajib bagi, ya sholat fardu ya, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu wajib bagi setiap individu muslim. Siapa yang tidak sholat, maka dia berdosa. Siapa yang sholat? Tidak boleh mengatakan, kenapa tidak sholat? Sudah, biar yang wakili saya. Ada Pak Mukhtar wakili. Tidak bisa seperti itu kalau wajib ain, fardu ain. Harus siapa yang, artinya individu masing-masing. Siapa yang tidak sholat, berdosa. Siapa yang sholat, berpahala. Ya seperti makan, masing-masing. Siapa yang makan, dia kenyang. Siapa yang tidak makan, lapar. Nafsi-nafsi. Ya, fardu ain. Kalau fardu kifayah tadi, contohnya tadi penyelenggaraan jenazah. Siapa, jadi kalau umpama satu kelompok ini umpama dikatakan satu kampung. Ada orang meninggal dalam satu kampung. Maka harus ada dalam kampung tersebut yang mengurus jenazah tersebut. Tidak semua, tidak wajib semua orang dalam kampung. Umpama ada orang meninggal, sudah ada orang yang tadi memandikan, ada yang mengkafankan, ada yang menyolatkan. Biarpun kita tidak pergi, ataupun kita ada di situ, cuma duduk-duduk saja, kan biasanya ada orang lain yang sudah melakukan tugasnya, maka kita sudah terbebas. Karena kewajiban kita bisa diwakilkan kepada orang lain, sudah ada mewakili. Ya. Tapi kalau tidak ada yang tidak ada yang mengerjakannya dalam satu kelompok, dalam satu kampung, ada orang meninggal, tidak ada yang mau urus jenazahnya, tidak ada yang mau memandikan, tidak ada yang mau mengkafankan, bahkan tidak ada yang mau, maka semua orang dalam satu kampung berdosa. Ya, karena dia adalah, kalau di sekolah sama dengan kerja kelompok. Nah, ya, kalau yang kerja kelompok, satu kelompok 5 orang, walaupun cuma satu yang kerjakan, dia yang bikin makalahnya, dia yang lain cuma setor nama saja. Biasa begitu kan pengalaman kita kerja kelompok waktu sekolah. Ya, ada 5 orang, paling 2 orang yang kerja. Ada malah 1 orang. Yang 3 orang itu biasanya setor nama saja. Tapi ketika tugasnya disetor, tentu guru tidak akan pernah bertanya siapa yang kerja di sini, siapa yang tidak. Anda. Dia hanya lihat bahwa kelompok ini sudah menyelesaikan tugas kelompoknya. Mau cuma 1 orang kerja, tidak ada persoalan. Nah, begitu juga lah tadi namanya fardu kifayah, ya. Oke. Nah, kita kembalikan karena ini bab tentang menuntut ilmu. Tadi dikatakan bahwa menuntut ilmu adalah fardu, wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, tetapi di sini kata wajib di sini juga ilmu yang dipelajari itu sebenarnya ada 2. Ada ilmu yang sifatnya fardu ain,
ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Ya. Ada ilmu yang sifatnya fardu ain dan ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Nah, ya, jadi yang mana itu? Ini penting untuk kita tahu. Jadi ilmu yang sifatnya fardu ain. Ilmu yang sifatnya fardu ain. Artinya siapapun orang muslim wajib belajar ini. Siapa yang tidak mempelajari ini berdosa. Jangan katakan cuma sholat saja. Ya. Jangan cuma bilang sholat saja ini. Anda tidak belajar, kan dikatakan tadi belajar itu adalah wajib hukumnya. Maka tadi dikatakan ada fardu ain, ada fardu kifayah. Maka belajar ilmu itu juga ada yang fardu ain. Artinya siapa yang tidak mempelajari ilmu ini, dia berdosa. Nah, saya bilang tadi ada orang bukan karena dia tidak tahu, tapi karena memang tidak pernah belajar. Karena ini hukumnya fardu ain, tidak bisa mengatakan kenapa tidak belajar ilmu ini. Ada yang wakil saya tidak bisa dikatakan seperti itu. Nah, ada sarwa yang belajar, dia sudah wakil saya, tidak boleh. Iya, ini adalah ilmu yang fardu ain. Siapapun individu wajib untuk mempelajari ini. Apa itu? Yang pertama ilmu tauhid atau ilmu akidah. Jadi wajib hukumnya setiap individu mempelajari yang pertama ilmu tauhid atau ilmu akidah, yaitu ilmu tentang keimanan. Nah, jadi wajib kita belajar ilmu tentang keimanan. Maksudnya bagaimana cara kita beriman. Ini yang sering saya ceramahkan. Ya, kalau yang biasa ikuti ceramah saya sering mengutip ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak orang yang berkata, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir, tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimumin. Dia tidak beriman. Kenapa dia tidak beriman? Dia cuma pintar berkata saya beriman. Dia tidak dikatakan beriman karena dia tidak tahu caranya beriman. Dia mengatakan saya beriman kepada Allah, saya percaya kepada Allah. Kan semua orang bisa berkata saya percaya kepada Allah. Tetapi bagaimana cara kita percaya kepada Allah, itu dia tidak tahu. Kan banyak orang bilang saya percaya kepada Allah, tetapi umpama dia musyrik, itu kan berarti dia tidak tahu caranya beriman. Maka ilmu tentang tauhid atau ilmu akidah atau tentang ilmu cara beriman atau tentang keimanan ini wajib bagi setiap individu. Karena kita beriman, ya kita semua mengaku beriman, tentu kita harus tahu bagaimana cara beriman yang benar. Jangan sampai kita dikatakan tadi dalam Al-Quran, mengaku beriman, mulutnya berkata saya beriman, tetapi keimanannya tidak diakui oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak tahu cara beriman yang benar. Kenapa dia tidak tahu cara beriman yang benar? Karena dia tidak pernah belajar tentang keimanan. Dia cuma tahu kita harus beriman. Ya, kita harus percaya kepada Allah. Dia cuma tahu kita harus percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi bagaimana caranya beriman kepada Nabi Muhammad? Caranya beriman kepada Allah dia tidak tahu. Makanya mulutnya saja yang berkata saya beriman. Nah, akhirnya karena mulutnya dia yang berkata saya beriman kepada Allah, maka Allah tolak, tidak terima keimanannya. Oleh karena itu sekali lagi, maka menjadi pokok wajib bagi kita, bagi setiap umat Islam belajar bagaimana cara beriman. Belajar tentang keimanan supaya benar imannya. Kalau benar imannya, baru imannya bisa diterima. Ya, itu. Ilmu yang wajib. Tidak ada alasan orang tidak belajar tentang keimanan. Ya, ilmu yang kedua, ini yang wajib dipelajari adalah ilmu syariat atau ilmu fikih. Ilmu syariat atau ilmu fikih
Ini ilmu yang wajib dipelajari, ilmu syariat atau ilmu fikih, yaitu ilmu tentang cara beribadah, dan hal-hal yang berkaitan dengan halal dan haram. Yang berkaitan dengan halal dan haram. Nah, ini ilmu fikih. Ya, ilmu tentang fikih, tentang ibadah, tentang sholat. Kita harus tahu ya. Saya kira kita harus tahu belajar sholat. Ya, apalagi terkait dengan sholat, ya jangan cuma sholatnya saja ditahu. Harus juga tahu tentang taharah atau istinja. Kenapa? Karena sholat yang diterima adalah sholat orang yang sudah suci. Suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya dari hadas dan najis. Makanya harus tahu. Jangan sampai kita sholat, pakaian kita atau tempat kita ada najis. Sholat kita tidak diterima. Jangan sampai sholat kita masih berhadas. Ya, belum bersuci. Maksudnya belum mandi atau belum berwudu. Kalau orang belum mandi atau belum berwudu, itu namanya berhadas. Ya, cuma kan ada orang yang wajib mandi, ada orang cuma wajib berwudu. Nanti itu dipelajari. Di mana kita tahu bahwa saya ini berwudu, cukup berwudu saja baru sholat. Dari mana kita tahu saya tidak boleh sholat kalau belum mandi? Belajarnya ilmu fikih. Ada orangnya sampai umur 20 tahun belum tahu cara mandi. Bukan mandi biasa saya kira. Mandi basah. Mandi yang tidak perlu pakai sabun ya. Justru kalau pakai sabun salah. Ya. Ada saya pernah dengar cara harus pakai salah. Justru kalau kau pakai sabun itu salah. Justru merusak kemurnian air. Kalau mau pakai sabun, nanti setelah mandi dulu itu, baru kemudian setelah selesai baru silakan pakai sabun, pakai apa, pakai sampo. Bagaimana ditahu caranya? Tentu harus belajar ilmu fikih. Nah, ya. Banyak orang tidak bisa bedakan zakat dengan sedekah. Rajin bersedekah, tapi tidak pernah bayar zakat. Kenapa? Karena tidak pernah belajar fikih. Wah, saya rajin kan kalau setiap Jumat saya berzakat. Mana apa ya. Saya sudah bayar zakat, pertanyaanku di mana kita bayar? Sumbangkan ke masjid. Bukan zakat itu. Bukan zakat di masjid. Itu infak, itu sedekah. Ya, semua kita tahu apa itu semua dari ilmu fikih. Tahu halal haram, nah, itu dari fikih. Dari mana kita tahu minuman keras itu haram? Nah, karena kita belajar ilmu fikih. Jadi ilmu yang kedua yang wajib, sekali lagi wajib secara fardu ain ya. Artinya siapa yang tidak belajar ini berdosa. Bukan lagi siapa yang tidak sholat berdosa. Siapa yang tidak belajar sholat berdosa. Bukan siapa yang belajar. Kalau orang mengatakan kalau siapa yang tidak sholat berdosa. Kalau saya katakan siapa yang tidak belajar tentang sholat berdosa. Kenapa? Karena dia tidak mungkin benar tata caranya sholat kalau tidak belajar dulu tata cara sholat. Jadi belajar dulu tentang cara sholat dulu. Ya. Jangan sampai wudumu tidak betul baru sholat. Istinja tidak beres baru sholat. Berwudu lagi, mandi lagi, tapi airnya lagi tidak memenuhi ketentuan. Ada namanya air tadi, kemurnian air ya. Ada syarat air itu dipakai. Tidak semua air bisa dipakai berwudu. Tidak semua air bisa dipakai mandi. Tidak semua air ada ukurannya, ada kriterianya kalau bahasa anunya. Nah, itu di mana kita pelajari? Di fikih. Jadi siapa yang tidak belajar fikih, siapa yang tidak belajar keimanan atau tauhid berdosa. Belajar ini. Jadi makanya belajar dulu baru. Nah, makanya kalau kita buka kitab-kitab itu selalu mengatakan babul ilmu qablal amal. Bab ilmu selalu beramal. Artinya tahu dulu, miliki dulu ilmunya baru
amal-amal. Jangan mau langsung tidak ada ilmunya. Nah, ilmu sebelum amal, ya. Nah, dan yang ketiga yang wajib, ya, yaitu ilmu tasawuf. Yaitu ilmu yang berkaitan dengan adab dan akhlak, ilmu yang berkaitan dengan adab dan akhlak, serta metode membersihkan hati dan mensucikan jiwa. Nah, tadi berapa jam settingan? 1,5 jam ya? Oh iya, pas. Untuk pertemuan. Cukup. Belum, memang masih materinya belum selesai. Cukup? Hah? Ya, memang hampir 1 jam. 1,5 jam ya, cocok. Cukup. Ya, jadi ilmu yang ketiga tasawuf. Tasawuf artinya adalah ilmu untuk bagaimana kita memperbaiki adab, memperbaiki akhlak, perilaku. Karena kita harus sadar bahwa perilaku kita ini memang masih banyak kekurangannya, masih banyak. Jadi kalau umpama masih ada salah-salah, wajar, harus diakui. Memang kita, ya termasuk saya, masih banyak yang perlu diperbaiki. Adabnya belum betul, adabnya masih, akhlaknya masih tidak sesuai dengan akhlaknya, adabnya Rasulullah, belum seperti akhlaknya para wali Allah. Jadi kita harus belajar adab. Nah, di sini katakan adab dan akhlak. Adab itu luar, akhlak itu di dalam. Ada orang bagus terlihat adabnya, belum tentu akhlaknya. Ya, maksudnya apa? Kalau bahas dan kita kan tradisi kita umpama orang Bugis, kalau umpama ada orang tua, kita lewat di dalamnya tunduk atau mapatabe kalau istilah kita. Ya adabnya itu bagus, tapi belum tentu akhlak. Apa akhlak? Hatinya. Apakah betul hatinya itu? Kalau jangan sampai karena orang tua bungkuk dia begini apa tabe, bukan, memang terlihat adabnya bagus tapi sebenarnya hatinya itu tidak menghina saja. Karena orang ada kan biasa kita itu bungkuk jadi ikut tangan, jadi padahal tidak. Jadi makanya dikatakan adab dan akhlak, maksudnya luar dalam itu harus sama, itu mau diperbaiki. Kemudian membersihkan hati dan mensucikan jiwa. Nah, ini tasawuf, ya. Karena ya sering juga kita dengar tentang hadis tentang hati. Ya, kalau hatinya bagus, baguslah semuanya. Kalau hatinya buruk atau hatinya rusak, rusaklah semuanya. Karena ini penting. Dan cara diantaranya membersihkan hati, diantara ya. Cara membersihkan hati dan mensucikan jiwa dengan zikir. Nah, jadi pelajaran tentang zikir, ya itu. Jadi selama ini kalau kita zikir-zikir itu sebenarnya tujuan cuma untuk hati dan jiwa kita diantaranya. Ya, nah inilah yang wajib untuk kita pelajari. Pelajari. Siapa yang tidak mempelajari ketiga ilmu ini, tidak belajar beriman, tidak belajar cara beriman yang benar, tidak belajar tentang tata cara ibadah, dan belajar tentang halal haram, tidak belajar memperbaiki adab dan akhlak, maka dia berdosa. Belajar ya, saya mulai dari kata belajar. Belum saya berbicara bilang siapa yang tidak sholat, siapa yang tidak baik akhlaknya berdosa. Tidak, saya lebih dasar lagi mengatakan siapa yang tidak belajar, siapa yang tidak belajar tentang akhlak, siapa yang tidak belajar tentang cara beriman, berdosa. Karena Anda tidak mungkin bisa beriman yang benar, Anda tidak mungkin bisa beribadah dengan benar, Anda tidak mungkin tahu halal dan haram, Anda tidak mungkin punya akhlak baik dan buruk kalau tidak pernah belajar. Jadi belajar dulu. Nah, harus tahu dulu ilmunya. Nah, kalau tidak belajar bisa jadi cara-caranya salah. Tidak pernah belajar sholat, bagaimana kita bisa tahu sholatnya benar? Ya.
Ada orang mengatakan yang penting hatiku baik. Bagaimana caranya mau hatimu baik kalau kau tidak pernah belajar memperbaiki hati? Ya, kan yang penting kan hati baik toh. Ya, nah, cuma yang harus kita pelajari bahwa ketiga ilmu ini memang wajib dipelajari untuk bagi setiap orang, tetapi bahasanya itu wajibnya untuk individu itu hanya secara umum saja. Maksudnya itu kalau kita umpama belajar sholat, terkait dengan sholat umpama, wajibnya itu yang penting kita bisa mengerjakan sholat dengan baik dan benar. Tidak perlu kita harus hafal dalilnya. Bukan tugas kita untuk menghafal dalilnya. Kita tidak wajib untuk hafal dalil. Ya, ini kan saya katakan begini tadi, jangan sampai dipahami belajar ilmu fikih, belajar tentang halal dan haram. Ya, selain kita harus tahu tata cara sholat, tata cara beribadah, kita juga harus tahu hafal dalilnya. Tidak. Ya, kecuali kalau memang mau jadi ustadz, ya itu harus tahu dalilnya. Tapi kalau untuk diri sendiri, ini kan tadi kita belajar ini kan untuk diri sendiri. Kalaupun ada untuk keluarga bisa minimal kan kewajibannya ku anfusakum wahlikum naran. Jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi kita belajar ini wajib untuk diri kita dan mungkin untuk keluarga kita. Keluarga di sini maksudnya adalah istri dan anak. Cukup sampai kita bisa mengerjakan tadi sholat, cukup yang penting kita bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Tidak perlu hafal dalilnya. Cukup mengatakan atau minimal pernah mendengar dalilnya. Tidak perlu sampai menghafal. Tidak perlu harus tahu kalau mazhab Maliki begini, mazhab Hanafi begini ya. Itu bukan tugasmu. Tugasnya kiai itu. Anda tidak perlu belajar perbandingan. Nah, tugas Anda kayaknya itu ulama kita cukup kita umpama satu mazhab saja, bermazhab saja. Cukup satu saja. Nah, ya, umpama juga begitu halal haram tidak perlu hafal dalilnya apa, dalilnya diharamkannya khamar, babi. Tidak perlu dihafal, minimal kita sudah tahu, pernah dengar. Karena kita cukup tahu. Yang harus menghafal dalilnya itu. Apalagi kita perlu tidak tahu, harus tahu lagi apa dalilnya, hadisnya. Sohikah, hasankah, daifkah. Tidak perlu. Bukan tugas kita, masa mau kita kaji lagi. Kecuali mau jadi ustadz, memang wajib. Nah itu. Iya, jangan ambil tugasnya ustadz ya. Jadi, tadi saya katakan, belajar ilmu tauhid, yang penting kita tahu bagaimana cara beriman yang benar. Tetapi untuk pendalamannya, sampai tahu dalil-dalilnya, itu memang wajib untuk dipelajari, tapi cukup ada yang mewakili itu ustadz. Itu yang wajib kifayah. Jadi bagi individu, bagi setiap individu, wajib ain untuk tahu bagaimana cara beriman yang benar. Tetapi wajib kifayah artinya harus ada satu orang ya, yang terutama yang mau jadi ustadz, harus bisa mempelajari secara mendalam, tahu dalilnya, tahu apanya dan lain-lain tentang beriman. Begitu juga belajar fikih. Belajar fikih wajib ain untuk kita bisa mengerjakan ibadah dengan baik dan benar. Tetapi kalau untuk pendalamannya sampai hafal hadisnya, sampai bisa baca kitabnya, sampai bisa membandingkan antara mazhab, itu wajib kifayah. Artinya biarlah itu tugasnya ustadz itu. Ya, sama dengan yang lain-lain sebagainya ya. Nah, makanya termasuk seperti ilmu tafsir ya. Nah, itu kita sambut lagi. Nah, itu ya. Jadi kita lanjut saja, ini catatan terakhir. Nah, ilmu yang sifatnya fardu kifayah untuk dipelajari. Ilmu yang sifatnya fardu kifayah untuk dipelajari. Ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Tadi kan sudah jelas ya, fardu kifayah itu kalau ada yang sudah mempelajarinya, maka kita sudah terbebas. Yang pertama, ilmu tauhid.
ilmu fikih, dan ilmu tasawuf secara mendalam. Nah, ini. Jadi yang wajib, kalau wajib ain tadi secara umum, artinya kita bisa, yang penting kita bisa tahu. Tapi kalau untuk mendalam, ilmu tauhid, ilmu fikih dan tasawuf secara mendalam hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada ustadz, dan kita kan sudah bebas toh. Di sini kan sudah ada mimpama Ustadz Kiai tiba. Nanti selesai tugas kita, dia mendalami ilmu fikih, ilmu tauhid siapa? Kayak Ustaz Salahuddin Salak saya lihat sekarang, kalau saya lihat ceramah-ceramahnya, itu yang banyak di sering di media sosial, itu kayaknya dia khusus tauhid, karena selalu perdebatan antara Wahabi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu kan ini ya. Ilmu tasawuf ya, anggaplah guru tak Ustaz Yusuf. Saya kan masih belajar, jangan nih. Saya tidak termasuk. Saya belajar, bukan. Ada Puan Makkah, ya itu kan guru-guru kita semua. Itu yang mendalami ya, secara mendalam. Itu yang pertama ya. Jadi yang wajib kifayah, yang pertama ilmu tauhid, fikih dan tasawuf secara mendalam. Yang kedua, ilmu keislaman lainnya. Ilmu keislaman lainnya. Seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ya. Usul fikih. Jadi ada fikih, ada usul fikih ya. Nah, usul fikih. Ilmu dakwah, tentang tata cara berdakwah. Ilmu sejarah dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi kita ya seperti tafsir Al-Qur'an itu kan juga sudah ada Profesor Dr. Quraisy Shihab. Berarti ya sudah selesai, kita tidak perlu tahu tafsirnya secara mendalam. Ya, ilmu sejarah dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yang perlu yang sifatnya wajib kifayah untuk dipelajari, yaitu ilmu yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Ilmu berkaitan dengan kemasyarakatan. Ini orang sering anggap bukan wajib dipelajari, padahal sebenarnya wajib dipelajari. Tapi wajibnya kifayah. Yang pertama apa? Ilmu kedokteran. Ya, jangan kira ini ilmu dulu. Wajib. Kedokteran, ilmu ekonomi, ilmu hukum, dan ilmu keduniaan lainnya. Menjadi ilmu kedokteran wajib bagi kita pelajari, tapi wajib kifayah kalau sudah ada orang Islam. Orang Islam wajib belajar kedokteran. Iya. Iya. Jangan sampai terutama umpama kalau guru saya paling itu sebenarnya yang pokok sekali, dan ini sudah banyak sebenarnya pelanggaran, walaupun ada katanya sumpah kedokteran, tapi guru saya tetap mengecam. Apa itu? Apa sih istilahnya itu kalau yang bukan yang perempuan yang kehamilan ada itu apa? Kandungan. Dokter ahli kandungan. Itu wajib hukumnya seorang ada perempuan yang menjadi ahli kandungan. Ya, masalah kan sekarang kebanyakan ahli kandungan adalah laki-laki. Bertolak belakang. Kalau yang benar ya, masa laki-laki dokter ahli kandungan? Jadi kalau tidak ada perempuan yang menjadi dokter ahli kandungan dalam umpama khususnya kita di tempat kita, maka berdosa itu semua umat Islam. Karena kan ini persoalan aurat. Jangan bilang kami dokter sudah disumpah, nah kau laki-laki. Tidak percaya saya. Hah? Apa? Ya. Kalau saya harus perempuan kalau saya.
ilmu ya, artinya kedokteran ya, harus ada kan. Yang kedua juga ya masa ilmu-ilmu, persoalan kita sekarang kan adalah kebanyakan ilmu-ilmu ini dikuasai oleh orang kafir. Kenapa? Karena persoalannya adalah terkadang kita menganggap ilmu dunia itu tidak wajib dipelajari. Padahal wajib sebenarnya. Cuma wajibnya adalah wajib kifayah. Padahal andai kata umat Islam umpama benar-benar mempelajari kedokteran, mempelajari ekonomi, hukum, dan ilmu-ilmu yang lain, dan digunakan untuk kemaslahatan umat, pasti kehidupan akan kembali sejahtera seperti zaman dulu, ya, seperti zaman-zaman kekhalifahan. Ya, saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu ini memberikan kita, ya, karena ini baru bab pertama, memberikan pemahaman, ya, tentunya masih berupa pemahaman, ya, pemahaman bagi kita tentang bagaimana ilmu, ya, kedudukan ilmu dan menuntut ilmu. Kita harus paham bahwa ternyata menuntut ilmu itu sifatnya wajib, fardu. Siapa yang tidak belajar berdosa. Tetapi ada yang wajib ain, ada setiap individu yang mempelajarinya, dan ada yang sifatnya kifayah, artinya cukup kalau sudah ada yang mempelajarinya, sudah ada. Dan mudah-mudahan pertemuan ini sekaligus menjadi motivasi bagi kita untuk kemudian menuntut ilmu, ya. Makanya saya mulai dengan kewajiban menuntut ilmu supaya paham bahwa ini menjadi tugas kita untuk belajar, paham, dan motivasi untuk terus belajar. Karena juga seperti hadis Nabi, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Nah, sepupu saya, waktu saya diskusi tentang hadis ini, dia bilang, inilah alasan bagi saya, ini sepupu saya bilang, dan ini juga saya percaya karena ada Pak Haji Iskandar di sini. Dia bilang, inilah satu alasan bahwa saya itu percaya bahwa kemampuan otak itu sebenarnya tidak pernah berkurang. Sebab andai kata kemampuan otak untuk berpikir itu ada batasnya, umpama anggaplah batas kita, umpama kita cuma mampu berpikir dengan baik itu umur 50 tahun umpama, tentu hadisnya mengatakan tuntutlah ilmu dari buayan sampai umur 50 tahun. Ada pembatasan. Tapi di sini hadisnya mengatakan sampai kamu tinggal ke. Artinya kalaupun kamu meninggal umur 80 tahun, 90 tahun, atau bahkan 100 tahun pun, kamu harus terus belajar. Artinya, kenapa kita disuruh terus belajar? Karena itu otak kita, akal kita itu sebenarnya tidak pernah berkurang kemampuannya. Yang menyebabkan kita berkurang, sebenarnya bukan berkurang kemampuannya, cuma karena kita sudah jarang gunakan. Otak kita sudah jarang digunakan untuk berpikir, akhirnya kita merasa tumpul, sama dengan pisau. Ya. Jadi dia tumpul karena tidak pernah diasah. Ya, dia tidak ada cauknya otak itu. Cuma kenapa kamu karena kamu tidak pernah berpikir, tidak pernah menggunakan untuk. Maka kita lihat ada orang umur 50 tahun sudah tidak bisa berpikir. Tapi coba kita lihat umpama di kampus-kampus, profesor, doktor, di bungku-bungku sudah 80 tahun tapi tetap dia, kenapa tetap dia kenapa tetap dia bisa berpikir? Kenapa? Karena dia terus mengasah otaknya untuk terus belajar berpikir. Jadi tidak ada batasan umur untuk terus kita belajar. Insya Allah seperti Pak Iskandar kan, umur sudah apa, tapi karena dia terus mengasah otaknya, terus belajar, maka dia. Jadi yang muda-muda ini jangan mau kalah sama Pak Haji Iskandar. Ya, saya kira demikian pertemuan kita. Mari kita udah berkahnya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jema'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati al-Fatihah.
Wa minallahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.